Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kembali lagi di ruang hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penangguhan penahanan. Jadi banyak yang bertanya dengan saya, apakah boleh penangguhan penahanan itu? Yang kedua, bagaimana di dalam aturan hukumnya? Nah, saya akan jelaskan tentang penangguhan penahanan. Sebelum masuk ke poin, saya akan jelaskan dulu tentang penahanan. Penahanan ini yaitu seorang tersangka atau terdakwa ditahan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Jadi berdasarkan penetapannya, seorang ini diduga melakukan tindak pidana. Apakah yang ada dalam undang-undang, apakah yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau Wetboek Panstrafrecht. Masuk ke poin penangguhan penahanan. Jadi di dalam penangguhan penahanan ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang tersangka atau terdakwa ini memohon kepada penyidik untuk penangguhan penahanan tersebut. Jadi tersangka atau terdakwa atau diwakilkan oleh seorang penasehat hukumnya membuat surat permohonan kepada penyidik agar tersangka atau terdakwa tersebut ini bisa mendapatkan penangguhan penahanan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini harus ada jaminan. Apakah jaminan uang ataupun tanpa uang atau jaminan orang. Nah, jaminan ini seorang yang mengikatkan dirinya ya kepada pihak penyidik atau seorang yang mengikatkan dirinya kepada pihak yang berwajib, di sini kepolisian, agar ketika tersangka terdakwa diminta keterangannya atau diminta untuk pemeriksaannya, seorang tersangka atau terdakwa ini bisa kooperatif atau bekerja sama dengan baik kepada pihak kepolisian tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan jaminan. Bisa jaminan uang atau tanpa uang atau jaminan orang. Kalau jaminan orang itu tadi ada orang yang menjaminkan, apakah keluarganya, apakah saudaranya atau orang terdekatnya atau penasihat hukumnya, boleh, siapa aja boleh di sini, asalkan dia menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa dia bisa menjaminkan dirinya agar tersangka atau terdakwa ini bisa kooperatif nantinya ketika diminta ya keterangannya dalam pemeriksaan tersebut. Nah, itu kedua. Yang terakhir, ini seorang tersangka atau terdakwa ya ini harus mau kooperatif, bekerja sama dengan baik. Ketika dia disetujuin penangguhan penahanannya, dia wajib lapor. Dia harus wajib lapor kepada penyidik atau kepolisian. Yang kedua, dia tidak boleh keluar rumah. Yang ketiga, dia tidak boleh keluar kota. Agar apa? Ketika tersangka terdakwa itu tadi sudah mendapatkan penangguhan ya, dia tidak berbuat yang memang tidak sepantasnya, tidak berbuat yang aneh-aneh. Terus yang terakhir, dia tidak melarikan diri. Nah, makanya harus ada jaminan-jaminan. Terus juga tersangka terdakwa harus menyetujui aturan-aturan di dalam surat permohonan tadi. Ada beberapa poin. Nah, semua ini diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam pasal 31. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh seorang penasehat hukum, yang harus diperhatikan seorang penyidik ya ketika mendapatkan surat permohonan dari tersangka, terdakwa atau penasehat hukum di dalam penangguhan penahanan tersebut. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.